lulusan pengampu Ibu Dr. Raya Puspita Sari Hasibuan, SEMSI. Di sini kami akan melakukan wawancara proyek di Koperasi Karyawan PDAM Cintanadi. Perkenalkan dengan saya sendiri, Hairul Badra, dengan NIM 2405082002 dengan rekan saya sendiri. Saya Naira Salisa Safadila dengan NIM 2405082081. Saya Desi Kamara dengan NIM 2405082026. Saya Jemfrey Rafaid dengan NIM 2405082041. Oke guys, segitu aja perkenalan dari kelompok kami. Stay tune. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktu Bapak untuk kami wawancarain. Perkenalkan juga kami dari Politeknik Negeri Medan, mahasiswa akuntansi yang ingin mewawancari Bapak. Kalau pembukuan di koperasi memang ada tugasnya satu bendahara. Itu Ibu Nana dibantu oleh satu orang anggota pegawai koperasi yang untuk pencatatan uang masuk keluar. Itulah yang pencatatan untuk pembukuannya. Kalau untuk pembuatan laporannya saya sendiri. Jadi saya buat laporan berdasarkan dari pencatatan yang dilakukan oleh bendahara. Karyawan aktif. Karyawan aktif. Kalau koperasi ini cuma satu di sini, pusatnya satu. Datanya itu kami tidak online langsung ke pusat. Karena kan koperasi ini kan memang milik pegawai Tirtanadi, tapi sistemnya berbeda dengan Tirtanadi. Jadi data itu yang kalau ke kantor pusat itu Tirtanadi kami kirimkan dalam bentuk laporan. Ini koperasi ini berdiri dulu sudah pernah ada, cuma ditutup, terus sekarang berdiri baru tahun 2014. Semenjak berdiri sudah pakai komputer 2014 sampai sekarang. Kalau pakai manual kan ngitungnya manual, kan butuh waktu, ya kan? Ngitung 3 atau 4 item aja nggak usah lah manual, pakai kalkulator kan, pakai Excel kan pasti lebih cepat pakai Excel kan. Atau mungkin Bapak ada pilihan untuk pakai aplikasi akuntansi gitu Pak, seperti Accurate, Mayop gitu Pak. Dulu saya buat aplikasi akuntansi sendiri. Tapi 2 tahun ini saya pakai aplikasi akuntansi. Dulu kan saya buat aplikasi akuntansi itu berdasarkan PHP, bisa online. Cuma karena saya rasa tidak perlu, sistem akuntansi kami ini kan sistemnya intern. Jadi saya buat aplikasi akuntansi tapi dasarnya Excel. Karena mudah untuk melihat, nanti kan kami kan cuma juga diperiksa oleh konsultan akuntansi publik KAP. Nanti kalau KAP itu minta data, kalau kita ngambil data dari online kan susah. Tapi kalau dari Excel kan saya tinggal data aslinya tuh mudah ngambilnya kalau dari Excel, karena kan pencatatannya di Excel. Tapi dia aplikasi dibuat dengan Excel. Kan aplikasi banyak, bisa dengan PHP atau dengan Android, dengan Java. Ini saya buat dengan Excel. Karena lebih mudah ngambil datanya lagi saya. Kalau ada kesalahan saya lebih gampang lagi mengecek jurnalnya. Berarti tidak ada pencatatan manual juga tidak ada pakai. Yang namanya sistem akuntansi kan jurnalnya kan harus cetak manual. Mana ada sistem akuntansi yang jurnalnya langsung bisa, kan enggak kan? Harus dicatat manual, baru kan nanti baru selesai jurnal baru semuanya buku besar, laba rugi, neraca keuangan secara otomatis kan akan terbentuk. Tapi kan jurnalnya harus manual. Mau pakai apapun, kita pakai aplikasi apapun, ya tetap jurnalnya manual kan. Kita buat sendiri istilahnya kan. Ya itu seperti itu. Dari pinjaman paling besar. Memang ada beberapa unit usaha seperti ini AMDK, air minum dalam kemasan, atau penjualan barang elektronik. Cuma memang yang paling besar tuh pinjaman. Kalau untuk
pinjaman lah kan, itu kan yang harus diketik itu udah pasti satu nomor induk pegawai. Kita ketik nomor induk pegawai kan udah pasti namanya langsung dapat, dia dari unit mana. Ya udah, setelah itu ya normal lah, berapa uang pinjamannya, berapa lama dia minjam. Kalau untuk angsurannya kan langsung otomatis kan, misalnya 20 juta 36 bulan misalnya gitu kan langsung sekian, langsung potongannya gitu langsung. Cuma yang pasti cuma itu NIP-nya yang paling perlu, nomor induk pegawai. Laporan kami itu satu laporan ke SDM, ke Tirta Nadi, laporan pemotongan. Jadi pegawai yang minjam kami berikan laporannya ke SDM untuk dipotong gajinya. Ini kan langsung potong gaji, bukan bayar sendiri. Terus laporannya juga ada laporan peminjaman baru, misalnya ada orang yang belum pernah minjam, dia minjam, ya kami harus lapor ke SDM biar SDM motong juga. Atau satu lagi laporan pelunasan. Atau juga orang yang belum habis pinjamannya mau melunasi, ya harus kami lapor juga, karena nanti kalau nggak lapor nanti pasti tetap juga dipotong sama SDM tiap bulannya kan. Nah, laporan itu yang kami kirim ke SDM. Sama laporan ini ya, kalau untuk intern kami laporan apalah neraca keuangan. Sebenarnya kalau untuk hariannya yang sulitnya karena udah rutin nggak ada kesulitan. Yang paling sulit nanti satu merekap data untuk pembagian sisa hasil usaha. Karena kan sisa hasil usaha kami kan diberikan kepada anggota itu berdasarkan besar pinjamannya. Jadi kalau anggota itu kan ada iuran wajibnya tiap bulan yang langsung dipotong dari SDM, dan juga ada pinjaman dia. Kalau misalnya ada anggota yang nggak pernah minjam, dia cuma story iuran wajib aja, ya mungkin nanti SHU-nya itu ya kecil dapat dia. Karena kan kontribusinya untuk koperasi kan kecil, ya kan. Kalau yang banyak minjam kan berarti kontribusinya kan besar, banyak membuat keuntungan juga untuk koperasi, maka SHU dia pasti lebih besar. Merekap itu yang agak ribet, karena saya harus selama setahun harus saya rekap itu periode per tahun dari Januari sampai Desember, itulah yang agak ribet merekapnya. Tapi kok untuk pinjaman rutin nggak ada, langsung laporan tuh langsung tercetak gitu, karena kan udah ada aplikasinya. Itu transaksi kami itu langsung dicatat kalau ada transaksi, tapi biasanya pinjaman kami itu kan kami keluarkan di akhir bulan. Misalnya ada 20 orang minjam, ya kami rekap dulu semuanya, kami lihat berapa pinjamannya, kami cek juga ke SDM apakah dia masih bisa minjam. Setelah semua selesai baru kami buat transaksinya. Jadi sekali transaksi itu memang 20 orang itu bisa langsung buat satu transaksi. Jadi memang langsung. Kalau ada misalnya yang insidentil, misalnya tiba-tiba minjam satu orang gitu kan, misalnya di awal bulan, kalau misal bisa kami beri, ya kami kasih, tapi dan langsung dicatat. Kami nggak ada nunggu per minggu, per bulan. Keluar langsung catat, keluar langsung catat. Kalau mau pinjam uang kan pertama kan permohonan. Mereka kasih permohonan. Permohonan itu karena satu ada juga keterbatasan dana di koperasi untuk meminjamkan. Jadi permohonan itu ya diurut sesuai dengan tanggal permohonannya. Mana yang duluan dia yang diberikan. Nah seperti itulah. Jadi kalau dia misalnya baru hari ini mohon, mungkin ya 1 atau 2 bulan kemudian baru dicairkan. Dan pencairannya cuma 1 kali 1 bulan. Setiap akhir bulan. Nyatanya kami cuma berikan laporan ke divisi SDM untuk memotongkan gajinya. Misalnya si A pinjaman dia sekian, potongan dia sekian, ya kami kasih ke SDM laporannya tiap bulan. Itulah dasar, itulah orang SDM itu motongnya. Kalau data harian itu kan kami kan menginput data itu pakai aplikasi. Pakai aplikasi kan. Ya dari aplikasi itu kan kalau udah kita input, kita buat laporan kan langsung tercetak laporannya. Ya kan? Ya kita paling kalau mau memastikan ya kita cek aja lah
betul nggak ini laporan ini gitu kan, dari sistem manualnya dan catatan-catatan yang vouchernya misalnya. Tapi kok biasanya kami ya biasanya nggak pernah selisih karena memang udah 10 tahun lebih memang pakai aplikasi itu kami input tiap bulan, awal bulan kami cetak udah. Kalau data yang sudah mastiinnya setiap ini kan, kalau kami kan udah pasti kalau yang banyak itu kan data pinjaman. Kalau data pembelian ini kan itu kan insidental sedikit itu kan. Kalau untuk data pinjaman, untuk memastikannya itu benar atau enggak, setiap data yang diketik untuk pinjaman, yang diketik sama anggota pegawai koperasi, itu namanya ada akad kreditnya. Akad itu akan ditandatangani oleh ketua sama bendahara. Waktu mereka menandatangani kan mereka cek ini nama si ini, berapa pinjamannya, berapa potongannya. Kalau nggak benar kan mereka kan nggak mau tanda tangan. Nah disitulah ngeceknya. Waktu mereka tanda tangan ini memang benar sih ini, datanya kan dibuat dulu pakai Excel tuh kan, tabelnya ada meminjam 20 orang itu kan, udah dapat sama mereka datanya, mereka pegang. Nanti waktu pencairan akad itu kan harus orang yang minjem kan harus datang kemari tanda tangannya akad kreditnya. Setelah mereka tanda tangani baru ke ketua tanda tangani. Nah ketua kan cek ini nama si ini ada betul nggak pinjamannya sekian, ya udah berarti kalau memang itu salah ya itu tidak ditandatangani, dirubah dulu, diedit dulu. Tapi untuk mengecek itu benar atau enggak dari situ, dari akad kredit itu sebelum ditandatangani kan dicek dulu. Kami kan nggak ngasih pinjaman ini masukkan kasih transfer, enggak, harus ada akadnya. Kalau nggak ada akadnya kami nggak bisa transfer, karena akad itulah dasar kami orang itu minjem duit ke koperasi. Itulah dasarnya kami bisa motong gaji mereka. Jadi kok mereka protes, kok gaji saya dipotong, ini kan ada akadnya, Anda sudah minjam. Nah itulah dia. Dari situlah data itu kebenarannya bisa diverifikasi dari akad kreditnya. Kalau ada selisih gini, itu kan biasanya saya ngeceknya gini. Setiap akhir bulan sebelum buat laporan, itu semua data yang setiap kami pengeluaran uang itu kami namanya ada voucher. Voucher itu ditandatangani 3 ketua, saya sama bendahara. Voucher itulah dasar untuk mengeluarkan uang. Dasar ketua bahwa ini bisa dikeluarkan, baru setelah ada voucher baru kami buat cek untuk mengeluarkan uangnya. Itu kan. Dari voucher itu nanti kami catat ada di buku besar itu, buku kas namanya. Tanggal sekian pengeluaran sekian, misalnya saldo bank sekian. Dibuat di saldo bank misalnya 500 juta, tanggal sekian dikeluarkan 100 juta, dicatat itu sisa 400 gitu kan. Nah kalau ada selisih, saya rasa kami belum pernah pula terjadi ada selisih, karena kan ada dua. Tapi kalau bukan selisih, kalau ada salah pengeluaran itu mungkin ada, misalnya mau dikeluarkan 10 jadi 20. Nah, tapi kok selisih uangnya itu nggak pernah, karena setiap kami mengeluarkan uang kan kami sudah punya catatan saldo bank kami itu sekian, ya kan. Nah waktu kami keluarkan cek, kami kan minta sama pegawai ini yang ke bank berapa sisa saldo setelah kita keluarkan cek. Nanti kan mereka dia bilang, Pak ini dari bank saldo sekian. Kan waktu di buku besar itu kami buatlah sekian, berarti kan harus sama dengan saldo yang dikasih bank. Jadi tiap kami keluar cek itu kami cek, jadi nggak pernah selisih. Tapi kalau salah pengeluaran, salah ketik, misalnya mau keluarkan 10 juta jadi 20 juta itu ada. Dan kok kalau itu ya misalnya kok kami keluarkan misalnya kebesaran ya kami kembalikan lagi uangnya, pengembalian uang gini-gini gitu kan. Atau misalnya gini, ada orang mau minjam 20 juta misalnya, udah oke kami telepon jadi. Rupanya waktu kami cairkan dia bilang nggak jadi. Cek itu sudah kami buat, udah kami transfer ke bank. Sedangkan dia nggak mau minjam, nggak jadi minjam katanya 20 jutanya. Itu kami kembalikan lagi ke bank, pengembalian uang pinjaman yang tidak jadi, seperti itulah. Tapi kalau selisih uangnya nggak pernah. Selisih uang antara bank dengan buku kas kami itu nggak pernah. Masing-masing kan sudah punya job desk, kayak saya bilang. Bagian kami namanya bukan bagian kasir,
Kami kasir nggak punya, karena kami uang itu kan langsung transfer semua. Kami tidak ada pegang uang cash. Dulu memang ada dulu koperasi kan, kalau orang pinjam uangnya kami ambil, nanti dia datang uangnya kami kasih cash. Tapi sekarang nggak pernah lagi. Kami selalu transfer. Jadi kami nggak punya kasir, tapi kami punya di bagian kredit. Mereka lah yang mentransfer uang. Kalau untuk pembagian data seperti itu, pembagian kerjanya itu, ya kasir harus membuat voucher untuk mengeluarkan uang. Voucher itu harus dicatat di buku besar, buku kas kami. Buku kas itu akan diperiksa oleh bendahara sesuai dengan voucher yang dikeluarkan. Jadi waktu dia mau catat ke buku besar itu ada vouchernya. Dia catat dasarnya voucher yang dikeluarkan oleh kasir yang ditantangani oleh ketua. Tiga-tiga kami datangin vouchernya supaya itu apa. Nah dari buku besar itu baru ke saya di akuntansi. Saya nyatat, sebenarnya kalau kerjanya ya enak di akuntansi, saya cuma nyatat yang ada di buku besar atau di voucher. Jadi saya tidak ada di mempertanggungjawabkan bahwa uang itu keluarnya kemana, itu saya tidak. Ini karena itu kan uang itu keluar bendahara sama kredit. Saya cuma mencatat apa yang sudah keluar, apa yang sudah masuk, dan berapa laba ruginya. Tapi dasarnya dari buku besar dan voucher itu yang sudah istilahnya saya tantangin juga vouchernya, saya tahu juga keluarnya. Cuma kan saya kan harus buat laporan akuntansinya. Nah itulah dia. Jadi kadang-kadang kalau saya rasa kayaknya nggak ada saya nyetet voucher ini, kok ada dicatat kan itu kan. Tapi nggak pernah pula seperti itu, karena kan voucher kan saya tanda tangani. Berarti apa yang duit keluar di buku kas itu kan saya tahu kan. Makanya nggak pernah pula ini kayak nggak ada di voucher kok ada di sini gitu. Nggak pernah pula kejadian. Malah yang kejadiannya kadang-kadang seperti itu, vouchernya entah kemana. Jadi pernah juga vouchernya ada 1-2 voucher entah kemana. Saya nggak membuat di laporan akuntansi. Kalian cari dulu vouchernya. Karena di buku kas ini ada keluar uangnya. Mana vouchernya? Yang gitu. Yang pertama saya cek dulu komputer. Di database-nya ada nggak voucher yang dibuat? Kalau tidak ada di database voucher yang dibuat, berarti memang tidak dibuat. Tapi memang vouchernya dibuat, di database-nya ada. Cuma mungkin salah letak. Ya dicarilah, memang dapat gitu. Mungkin karena butuh seperti itu. Makanya saya ingat uang yang dikeluarkan, saya ingat untuk saya buat ke akuntansi. Karena saya juga nekat vouchernya. Karena pernah seperti itu, saya tekan vouchernya, saya tahu ini keluar duit. Ada kemarin tuh ada pembelian laptop gitu kan, 12 juta. Dicatat di buku kas, tapi tidak dilampirkan vouchernya. Tapi saya tahu itu sudah saya tangani. Cuma saya pun nggak mau juga, maksudnya supaya jadi pelajaran. Kalian cari ini vouchernya, ini harus ada. Memang duitnya udah keluar, memang saya pun tahu. Kalian cari vouchernya, ini voucher harus ada, nggak boleh nggak ada. Kok masuk ke buku kas? Ya setelah dicari memang dapat. Tapi memang saya tahu itu tidak ada entah mau menambah, nggak ada. Cuma saya mau supaya lengkap aja semua, gitulah kan. Jadi nanti kalau ada kap periksa kan pasti mereka minta voucher. Kalau sudah beli mana dasar kalian mengeluarkan ini uang itu mana gitu. Dasar itu dari voucher itu. Jadi kalau nggak ada nanti kita yang kalau udah lama, kalau misalnya voucher bulan 2 diperiksa bulan 12 kan susah kali nyarinya. Iya kan? Makanya kan kami voucher tiap bulan kami file tiap bulan gitu. Jadi saya pun tahu kalau misalnya voucher nggak ada, walaupun saya sudah tahu, saya tetap suruh cari ini voucher mana harus ada. Memang saya buat juga laporannya, cuma kan mereka suruh cari gitu maksudnya. Tapi kecuali kalau memang saya pun rasa nggak pernah saya tekan, saya minta itu coba cari betul nggak vouchernya, atau tanya ketua pernah nggak ngekan duit pengeluaran ini gitu, atau bendahara gitu kan. Tapi selama ini mudah-mudahan nggak pernah lah. Cuma kalau voucher nyelip ada memang. Udah pasti setiap aplikasi pasti ada passwordnya. Dan masing-masing, dan lagi pula karena bagian kredit cuma 1 orang ya dia tanggung jawab passwordnya kan. Berarti aksesnya cuma dia yang tahu. Cuma dia yang tahu. Kalau bisa dibuka orang, misalnya pegawai lain bisa buka, ya tanggung jawab dia, berarti kan dia nggak tahu ke orang lain. Kan gitu kan. Karena kan bagian dia, makanya masing-masing harus punya password. Kayaknya bagian misalnya pembelian barang gini, ada passwordnya ya tanggung jawab dia gitu. Kalau keterlambatan nggak pernah, laporan tahunan ya. Karena laporan tahunan tuh kami kan setiap
awal tahun, misalnya tahun 2025 kemarin, ya kan, sampai bulan 12, itu kan harus siap laporan tahunannya, harus siap supaya tahu berapa labanya, ya kan. Setelah saya buat labanya sekian, misalnya 600 juta labanya gitu kan, itu kan harus dicek sama konsultan akuntansi publik. Maksudnya gini, jangan dianggap kami itu membuat laporan itu main-main aja supaya labanya besar atau apa. Jadi kok dicek semua pihak ketiga, itu betul-betul valid. Dan itu memang dari Dinas Koperasi pun disarankan kalau laporan keuangan koperasi harus dicek sama KAP. Jadi nggak mungkin, karena bulan 2 tuh kami harus bagikan SAU, sisa hasil usaha itu, keuntungan tuh harus kami bagikan ke semua anggota. Bulan 2 tahun 2026 itu kami harus bagikan keuntungan itu sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi bulan 12 itu bulan 1 awal tuh saya sudah harus siapkan itu laporan keuangan karena akan diperiksa oleh KAP dulu. KAP itu periksa paling nggak 1 bulan, paling nggak meriksa. Jadi bulan 2 kami bisa buat rapat anggota tahunan untuk pembagian SAU-nya. Jadi kami tidak pernah terlambat, karena kok terlambat nanti ribut pegawai, mana SAU, mana SAU. Jadi harus siap di bulan 1 itu, di bulan 1 minggu pertama itu laporan tahunan memang harus sudah siap. Harus sudah siap, karena nanti KAP langsung masuk di bulan 1. KAP itu 1 bulan meriksanya. Karena mereka meriksa itu lebih teliti lagi, ininya mana 1 bulan. Walaupun kita bayar mereka, tapi mereka kan profesional. Nggak bisa kita bilang ini enggak. Di audit gitu ya. KAP itu kan harus audit sesuai profesional, karena mereka kan melapor juga ke BPK nanti hasil auditnya. Jadi walaupun kita bayar mereka kan kita nggak bisa atur mereka buat labanya sekian, buat ini nggak bisa. Apa yang ada itulah yang mereka laporkan. Kalau klaim bagian akuntansi kan, kalau untuk membuat neraca keuangan, awalnya apa klaim buat? Pencatatannya apa? Pencatatannya kan dari jurnal. Iya, dari jurnal. Dari jurnal, semua jurnal kalian rekap ke buku besar. Berarti kalau kita ambil manual, kas, kalian jumlahkan dulu semua kasnya, berapa debitnya, berapa kreditnya. Berarti kasnya sekian, kreditnya sekian. Kan itu kan? Nanti baru misal piutangnya gitu. Kalau ada lah 20 item, berapa lama kalian ngecek manualnya itu? Masing-masing jurnal kalian ambil 1 itemnya, kasnya ambil semua dulu. Kalian catat ini, baru kalian jumlahkan. Piutangnya, persediaannya, utangnya. Berapa lama? Biayanya lagi. Kan biaya banyak kan? Pendapatannya. Nah, kalau dibilang seberapa apa sistem ini mau mencoba, ya dengan sistem ini kita cuma tinggal buat jurnal aja. Saya cuma buat jurnal, buku besar, laporan neraca laba rugi, laporan keuangan, kan langsung selesai. Misalnya udah saya buat jurnal semua, udah saya tinggal pilih menu buat buku besar, klik buku besar, langsung klik laba rugi, langsung laba ruginya. Ya kan? Masalahnya dia balance atau enggak itu kan tergantung kita buat jurnal. Kalau dia nggak balance, berarti jurnal kita kan salah. Kan itu kan apa semua jurnal. Kalau jurnal salah, pasti semua salah. Makanya kalau dibilang bagaimana sih membantu, ya udah jelas membantu sekali lah. Karena sekali input kita bisa dapat semua. Dari jurnal aja kan. Kami kan tiap minggu itu kan, data itu kan di backup. Backup ke HP, sama ke flash disk, sama ke komputer. Jadi saya tiap minggu ini data pinjaman ini saya masukkan ke HP saya setiap minggu. Karena begini, untunglah pinjaman kami itu kan bukan tiap hari, tiap bulan, ya kan. Kalau hari Jumat saya backup, mungkin Senin rusak, mungkin ya minggu depannya rusak, mungkin seminggu tuh nggak ada pinjaman kan. Tapi pun kalau ada pinjaman kan paling 2 atau 3 biji gitu kan, ya tinggal input aja kan. Itu pula untungnya karena pinjaman kami itu tidak tiap hari. Cuma tiap minggu saya backup ke HP dengan ke flash disk. Udah pasti cukup membantu dalam hal
efektifnya, efisiensinya udah pasti membantu. Karena kan ketua tanya tiap bulan, berapa laba kita? Ya kan? Saya pun tinggal tengok aja dari yang saya buat, sekian ketua sekian kali. Ya kok sekian kali, kurangilah biaya. Kan gitu aja paling kan. Datanya kan memang udah di jurnal. Jadi pengambilan keputusan untuk hal-hal misalnya kita mau membuat suatu usaha, ya kan? Berapa uang kita, berapa pendapatan kita, kan itu kan dasarnya dari akuntansi, itu dari laporan akuntansi. Nah dari situlah kita bisa membuat keputusan untuk membuat usaha baru misalnya, atau kita mau menambahkan pinjaman misalnya bulan ini 400 juta, bulan depan 500 juta misalnya. Kan dasarnya dari laporan akuntansi itu kan. Makanya dari dasar itulah maka laporan itu udah bisa efektif dan udah pasti efisien. Udah pasti lebih cepat kita ambil keputusan. Tinggal tanya berapa uang kita, berapa bulan lalu pinjaman sekian ketua, ya udah tambahkan sekian. Kan langsung dia kan. Kalau nggak ada itu kan coba lihat data bulan lalu, tengok dulu semua datanya, kan lama. Cuma kan sekarang masalahnya aplikasi ini kan bagus kalau dijalankan. Cepat kita ngambil keputusan. Kadang-kadang orang mungkin membuat laporannya 2-3 bulan sekali. Jadi kan ngambil keputusan pun harus membuat laporan dulu. Tapi kok kita aplikasinya kita buat setiap ada transaksi ya udah pasti up to date terus data kita kan. Ngambil keputusan pun lebih cepat, lebih aman. Kalau untuk aturan pajak, kita kan selalu, karena kita memang tiap tahun bayar pajak. Kalau pajak itu, kalau ada aturan-aturan baru, pasti mereka kirim ke WA kita, ada pemberitahuannya. Seperti yang sekarang kan kalau bayar pajak pakai Cortex itu sekarang kan ada pemberitahuan sama kita bagaimana cara penggunaan Cortex itu. Dulu kan biasa pakai DJP online kan, sekarang pakai Cortex. Udah langsung ada pemberitahuannya. Dan juga dari koperasi, dari dinas koperasi itu tetap ada pemberitahuan. Apalagi kalau misalnya ada sistem koperasi yang sifatnya agak besar lah perubahan peraturannya, biasa mereka tuh mengundang untuk misalnya mengundang koperasi ini, banyaklah di Medan untuk sistem seminar atau apa untuk peraturan-peraturan baru. Seperti itulah update-nya. Kalau sistemnya kita tidak diaudit secara teliti. Kami cuma diaudit masalah keuangan aja. Karena sistem ini dibuat sendiri. Koperasi yang membuat sendiri. Jadi kalau misalnya ada update yang baru, ya kita tinggal ubah sendiri. Kita tidak perlu panggil orang lagi karena kami buat sendiri sistemnya. Saya buat sendiri sistemnya. Aplikasi saya buat sendiri sesuai dengan kebutuhan koperasi sendiri. Jadi nggak ada update sistem, nggak ada. Cuma kalau update database-nya itu pasti ada tiap minggu kan, tetap di backup, tetap dicek apakah ada virus atau enggak. Kami yang cuma audit itu cuma di laporan keuangan. Kok kami kan ini pakainya accrual basis, sistemnya accrual. Cuma kadang-kadang ada juga yang pakai cash basis, ya kan? Kalau misalnya kayak pinjaman itu kan dia pakai accrual basis. Kalau ada pembelian yang cash ya kami akan juga sebagai cash basis. Jadi dua-duanya kami pakai sistemnya itu accrual basis dengan cash basis. Di HP flash disk sama di komputer lain. Ya kalau di komputer itu juga ya sama aja kan. Kalau bisa. Kalau sementara ini kami cuma belum ada lah rencana untuk mempercanggih karena selama ini ya kami rasa sudah cukup canggih lah untuk membuat laporan keuangan, kecuali nanti ada perubahan-perubahan laporan yang diminta oleh KAP buat klaim seperti ini. Kan KAP itu kan memberikan saran supaya laporan kita lebih bagus gitu kan. Nah mungkin ada perubahan, cuma kalau untuk sekarang sih belum ada. Karena sistem sekarang sudah, ya saya rasa sudah update lah dengan sistem pencatatan kami. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban Bapak dari pertanyaan-pertanyaan kami. Itu sangat membantu untuk tugas proyek kami nanti. Udah kok jangan kayak nggak pekawan ya. Nah, pulang dari mana?
wawancara apa project? Apa sih?